Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Alpha Production. Hai semuanya, dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Kali ini saya akan membahas salah satu alur cerita film sejarah Muslim tentang seorang yang sangat terkenal dengan kekuatannya. Sosok yang gagah serta sifat pemberani tanpa rasa takut untuk membela agamanya. Berasal dari mantan tokoh terkemuka di kalangan Bani Quraisy yang suatu ketika mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW serta Abu Bakar As-Siddiq. Dia juga merupakan salah satu Khulafaur Rasyidi yang diberi gelar Amirul Mukminin, yang mana sosok beliau adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana menceritakan sebuah kisah tentang perjalanan hidup Umar bin Khattab dari masa mudanya hingga dia ditunjuk sebagai khalifah bagi umat Islam untuk tetap menciarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Dalam serial film ini, ada juga banyak penyampaian pesan-pesan moral serta kebaikan yang terkandung di dalamnya. Semoga tontonan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Kisah diawali pada bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Kala itu, umat Islam sedang menjalankan ibadah haji untuk melengkapi rukun Islam yang kelima di kota Mekah. Mekah sudah tak ada lagi berada dalam masa kegelapan atau jahiliyah, yang mana mereka sudah berada dalam situasi yang sangat bahagia tanpa adanya perbedaan perbudakan serta penyembahan berhala. Karena saat ini mereka senantiasa memanjatkan doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa itu pula, umat Islam telah mampu bangkit dari keterpurukan pasca ditinggalkannya oleh wafatnya Nabi Muhammad SAW serta Abu Bakar As-Siddiq, dan dari kejadian itu semua umat mengangkat Umar bin Khattab sebagai penerus untuk memimpin umat Islam ke jalan kebenaran. Dari sanalah gelar Amirul Mukminin juga diberikan kepadanya. Sebuah kilas balik dari seorang Umar bin Khattab semasa mudanya dimulai. Diceritakan pada masa itu, 6 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab masih berusia muda yang mempunyai aktivitas sebagai penggembala unta. Unta-untanya tersebut dilepas liarkan di wilayah lembah Manjana atas perintah ayahandanya yang bernama Al-Khattab bin Nufail. Siang itu, Umar yang tengah sibuk dihadapkan oleh keberingasan beberapa orang dari Bani Ujah yang ingin meminta air untuk hewan tunggangannya. Meskipun Umar sebagai laki-laki yang perkasa dan tangguh dalam hal beradu fisik, namun sebetulnya sifat yang dimiliki Umar sangat rendah hati hingga Bani Ujah diizinkan untuk mengambil air yang berada di sumur tersebut. Setelah itu, sifat kebaikan Umar sebagai salah satu Bani Quraisy dari suku Adi terus diperlihatkan. Bahkan dia selalu menolong membawakan beberapa kayu bakar untuk diberikan kepada bibinya, yang kemudian hasil kerja kerasnya itu dibayar oleh beberapa makanan berupa kurma dan kismis. Namun semua pekerjaan serta kebaikan yang dimilikinya itu membuat ayahnya tersulut emosi. Tatkala pada suatu ketika Umar berbuat kesalahan karena tak membawa unta-unta gembalanya itu kembali ke hadapan ayahnya. Walaupun Umar selalu menjelaskan kepada ayahnya bahwa tak akan pernah mungkin ada orang yang berani mencuri unta-unta tersebut. Pasalnya, unta-unta itu sudah ditandai dengan tulisan nama ayahnya. Akan tetapi ayahnya itu selalu merasa khawatir serta mengatakan bahwa meskipun suku Adi merupakan suku yang besar Bani Quraisy, namun suku mereka tak setenar suku-suku yang lain yang berada di tanah Arab, termasuk Bani Makhzum dan Bani Hashim. Tak lama berselang, saudara dari Umar yang bernama Zaid bin Khattab mendengarkan percakapan mereka berdua, hingga Zaid membantu Umar untuk menggantikan tugasnya menjaga unta dan membiarkan Umar untuk beristirahat. Keesokan harinya, Umar kembali dengan aktivitas sebagai penggembala unta, yang kemudian di saat yang sama, dia dihampiri oleh saudaranya, Zaid, untuk memberikan sejumlah modal kepada Umar agar menyuruhnya menjadi seorang pedagang. Hingga atas kondisi itu, mau tak mau Umar terpaksa berhenti dari profesinya sebagai penggembala. Singkat cerita, waktu ke waktu terus berlalu
hingga tak terasa 2 tahun berselang setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu pula, Umar telah banyak dikenali oleh beberapa saudagar kaya di wilayah Damaskus. Karena di sana Umar menjual berbagai macam dagangan termasuk parfum serta kurma. Akan tetapi di balik semua itu ternyata sifat jujur yang dimiliki oleh Umar membuat seorang saudagar kaya menjadi tersulut emosi. Pasalnya, Umar tak bisa dapat bernegosiasi dalam upaya memonopoli barang demi mencari keuntungan berlebih. Atas kejadian itu pula, Umar diajak berkeliling di kota untuk melihat bagaimana cara pedagang mencari untung di kota itu. Di saat yang sama terlihat seorang pria dari Bani Hashim yang bernama Abu Sufyan, seorang saudagar yang saat itu hendak menolong wanita yang sedang berdebat dengan seorang pedagang. Tak hanya itu, di tempat lain, seorang pedagang Yahudi juga tengah beradu argumen dengan seorang konsumen lainnya. Setelah konsumen itu merasa ditipu oleh pedagang Yahudi tersebut, saudagar kaya itu mencoba menengahi mereka. Dari perbuatannya itu, pedagang itu merasa dipermalukan, bahkan dia mengucapkan sumpah serapahnya tentang adanya balasan dari Mesias. Setelah melihat hal itu, seketika Umar memberitahukan kepada sahabat-sahabatnya tentang kepercayaan orang Yahudi yang senantiasa menunggu juru selamatnya datang. Dan bertepatan dengan kejadian itu pula, tanggal 17 Ramadan, pada umur yang ke-40 tahun, Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul terakhir dengan ditandai turunnya wahyu surat Al-Alaq ayat 1-5. Keesokan harinya Nabi Muhammad terus mengajak orang-orang terdekatnya untuk memeluk agama Islam. Ali bin Abu Thalib, Abu Bakar As-Siddiq dengan ikhlas untuk memeluk ajaran Islam. Tentunya juga keluarga Yasir bin Amr yang turut serta mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Dari sana pula, Abu Bakar mengajak sahabatnya seorang saudagar kaya yang bernama Utsman bin Affan untuk memeluk agama Islam. Telah melihat maraknya orang-orang yang mengikuti ajaran Rasulullah itu, dengan segera Umar bin Khattab mendatangi pamannya yang bernama Amir bin Hisham atau biasa kita kenal dengan Abu Lahab untuk mengajak semua kaum Quraisy menjegal serta menentang agama yang dibawa oleh Nabi. Terlebih pada tahun ketiga setelah pengangkatannya sebagai Rasul, pengikut Nabi Muhammad sekarang ini sudah terang-terangan beribadah secara terbuka. Hingga Abu Sufyan secara tak sengaja melihat Sa'ad bin Abu Waqqas dari Bani Zuhra beribadah di atas bukit, dan kejadian itu membuat Abu Sufyan tersulut emosi hingga dia berusaha memprovokasi orang-orang agar menciptakan keributan yang membuat dua kubu di antara mereka saling melempar batu satu sama lain. Dari peristiwa itu, seorang pemuda bernama Ammar bin Yasir menjadi terluka, membuat orang tuanya yang bernama Sumayyah dan Yasir menjadi was-was setelah anaknya terlibat konflik dengan tokoh penting dari kalangan Bani Quraisy. Pasalnya kejadian itu berbuntut pada ibunya yang bekerja pada salah satu petinggi Quraisy bernama Abu Lahab. Walaupun dengan sabarnya Ammar bin Yasir terus mencoba menenangkan kedua orang tuanya dengan cara menyampaikan wahyu yang baru saja diturunkan kepada Nabi Muhammad yang berisikan Quran surat Ad-Duha ayat 1-11. Di saat yang sama, jauh di tempat lain pergerakan untuk menyiarkan agama Islam harus dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Maka dari itu, tokoh-tokoh penting Bani Quraisy termasuk Utbah bin Rabi'ah, ayah dari Hindun binti Utbah, mengunjungi rumah Abu Sufyan. Sebagai menantunya sekaligus keturunan dari Bani Hashim, Abdul Muthalib, terlihat Hindun yang merasa geram dengan ajaran Nabi Muhammad terus meminta kepada ayahnya untuk mendesak kaum Quraisy agar bertindak lebih tegas sebelum Nabi Muhammad mendapatkan lebih banyak pengikutnya. Namun Utbah tak mau gegabah dalam hal ini. Pasalnya, keluarga mereka sangat dekat dengan Bani Hashim yang juga merupakan termasuk keturunan dari Abdi Manaf. Adegan berpindah ke sebuah tempat di mana arena pertarungan para budak diselenggarakan. Di sana terdapat para tokoh-tokoh penting Quraisy, termasuk Umar bin Khattab. Dalam pertarungan itu, terlihat seorang sosok budak dari bangsa Abyssinia. Sekarang ini dikenal dengan negara Ethiopia bernama Abu Dasama yang lebih dikenal dengan nama Wahsy. Ia merupakan budak dari Zubair bin Mutir. Di sana Wahsy yang terkenal dengan kekuatan mampu menumbangkan musuh-musuhnya. Hingga seorang tokoh Quraisy ketika memasukkan seorang budak bernama Bilal bin Rabah untuk bertarung dengan Wahsy.
Namun Bilal yang memang tak mempunyai keahlian sebagai petarung dengan cepat dapat ditumbangkan oleh Wahsy. Setelah selesainya acara pertarungan para budak itu, keesokan harinya, pada pagi hari, Nabi Muhammad membuat pengakuan dirinya sebagai utusan Tuhan dan mengajak semua masyarakat Mekah untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Pertemuan di pagi hari itu banyak dihadiri oleh tokoh-tokoh penting Quraisy, termasuk Abu Thalib yang menjadi paman kesayangan Nabi Muhammad yang telah mengabdikan dirinya untuk melindunginya setiap kegiatan dakwah keponakannya itu. Akan tetapi pamannya Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab menentang semua situasi itu, yang seketika itu menyerang Nabi Muhammad dengan berbagai kata sebagai tukang sihir. Walaupun ejekan itu didengar oleh sebagian Bani Hashim yang mendukung ajaran Islam. Dengan kejadian itu pula, Abu Lahab mencap Bani Hashim sebagai musuh. Setelah kejadian itu, kaum Quraisy mengadakan pertemuan mendesak dengan para tokoh penting termasuk Umar bin Khattab yang ikut serta dalam pertemuan itu. Di sana, Umar meminta kepada Zaid bin Khattab sebagai kakaknya untuk ikut dalam pertemuan tersebut. Tetapi Zaid yang ternyata lebih dulu masuk Islam menolak ajakan Umar, yang kemudian Zaid mewakilkan Umar sebagai perwakilan dari sukunya. Dalam pertemuan itu, perencanaan aksi kejahatan itu, para tokoh Quraisy terhalang oleh perlindungan Abu Thalib yang merupakan tokoh terhormat dari Bani Hashim. Untuk itu, Umar menyarankan pendapatnya agar berupaya merayu Abu Thalib terlebih dahulu. Pasalnya, orang-orang Quraisy tak akan sanggup melakukan perlawanan terhadap Nabi Muhammad selagi Abu Thalib masih melindungi keponakannya. فإنما نخشاه حقا من أمر محمد فربما وجد بعضهم في ذلك سبيلا إلى نبتكم. Di malam harinya, Hindun masih berupaya keras untuk menggagalkan dakwah ajaran Islam di wilayah Mekah. Karena dengan tidak dibatasinya Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, maka akan menyebar pada masyarakat Mekah dan orang-orang Quraisy. Tak hanya itu, Abu Lahab juga masih menentang keras dakwah yang dilancarkan oleh keponakannya sendiri. Maka dari itu, dia dan istrinya yang bernama Jamil sepakat untuk mencelakai Nabi Muhammad meski beliau keponakannya. Keesokan harinya di atas bukit, Abu Bakar yang masih menjadi sahabat terdekat Nabi Muhammad sedang berdakwah tentang kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan apa yang telah dijanjikan Allah atas wahyu yang diturunkannya. Maka dari itu Abu Bakar memberikan semangat agar terus mensyiarkan agama Islam kepada Bani Quraisy meskipun ancaman serta penggangguan terus berdatangan. قد صدقنا نبينا يا أبا بكر. Pada malam harinya Wahsy mendatangi Bilal yang terlihat masih kecewa atas perlakuannya. Pasalnya, demi kebebasan seorang budak, Wahsy tak segan melukai Bilal yang masih merupakan orang terdekatnya. Dari perdebatan itu pula, Wahsy sudah melihat kecurigaan terhadap Bilal yang sudah tak pernah berada di tempat peristirahatannya. Namun dari pernyataan Wahsy tersebut, Bilal hanya diam saja. Pada pagi harinya, kepala suku dari Bani Umayyah bernama Al-Wahid bin Al-Mughirah beserta kaumnya mendatangi Abu Thalib untuk memintanya menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Jika tidak, maka kaum Quraisy akan melawan Nabi Muhammad beserta Abu Thalib jika mereka terus menyebarkan agama Islam di Mekah. Suatu ketika setelah Utbah bin Rabi'ah pulang dari tempat pertemuan dengan budak bernama Salim, melihat kejadian itu, Utbah langsung memarahinya. Karena perbuatannya itu akan menjadi hal memalukan bagi keluarganya. Pasalnya, keluarga Utbah merupakan keluarga terpandang dari Bani Quraisy. Di saat yang sama, Abu Thalib berhasil memperkoki Abu Lahab yang saat hendak melakukan aksinya untuk mencelakai Nabi Muhammad. Akan tetapi, Abu Lahab tak menggubris perkataan Abu Thalib. Maka dari sana pula lah Nabi Muhammad menerima wahyu dengan turunnya Quran Surat Al-Lahab ayat 1-5. Pertemuan dengan para petinggi kaum Quraisy kembali terjadi, yang mana saat itu Abu Jahal menginginkan konfrontasi dengan Bani Hashim untuk menyerahkan Nabi Muhammad kepada kaum Quraisy. Namun semua pendapat Abu Jahal ditolak keras oleh Umar bin Khattab karena dia lebih menyarankan agar jangan terlalu terburu-buru untuk menyatakan perang dengan Bani Hashim. Pasalnya, kini Abu Thalib, Hamzah, serta Abbas sebagai paman-paman Nabi belum mengikuti ajaran Islam. Maka dari itu mereka dituntut untuk berhati-hati atau Bani Quraisy akan semakin sulit mengalahkan Nabi Muhammad. فصل الكلام.
Atas gagasan itu, Umar mendapatkan banyak pujian dari tokoh-tokoh Quraisy sebagai orang yang sangat bijaksana dalam mengambil keputusan. Sesaat kemudian, dari arah luar secara tak terduga Salim memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah anak dari Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah yang seketika itu dia terbebas dari perbudakan. Dari kejadian tersebut, Bilal juga merasakan kegembiraan yang sama setelah mereka kini dibebaskan sebagai budak. Meskipun para tokoh Quraisy mendapatkan kekecewaan dari sini pula, Bilal akhirnya mengetahui statusnya kepada Wahsy tentang dirinya yang sebetulnya telah memeluk ajaran Islam. Sementara itu, situasi keadaan kota Mekah waktu itu sudah diambang kekacauan setelah para tokoh-tokoh Quraisy satu persatu masuk ke dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, termasuk Abu Hudzaifah yang kala itu juga memerdekakan para budaknya, hingga membuat Abu Jahal semakin merasa marah luar biasa. Setelah Abu Hudzaifah mengangkat Salim sebagai saudaranya, Utbah akhirnya menerima Salim sebagai keluarganya. Abu Hudzaifah pun merasa sangat bahagia. Keesokan harinya, pertemuan tokoh Quraisy kembali dilakukan yang mana waktu itu bertepatan saat kota Mekah yang sedang berada di musim haji. Maka dari sana para tokoh-tokoh Quraisy membuat strategi untuk memfitnah Nabi Muhammad sebagai tukang sihir dan pembohong agar rombongan haji yang berada di luar Mekah mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam ajaran Nabi Muhammad. Dari pertemuan itu secara tak disangka, Abu Hudzaifah kini telah berani untuk melakukan ibadah bersama dengan Salim yang membuat ayahnya menjadi kecewa. Namun dengan bekal ilmu yang diajarkan Nabi Muhammad, Abu Hudzaifah tetap mempertahankan agama yang dianutnya. Seketika itu, mereka terjebak ke dalam situasi perdebatan. Atas kondisi itu, Abu Sufyan dan Hindun dengan sengaja mengunjungi rumah ayah perempuannya yang kemudian merasakan kekecewaan setelah mendapati adiknya yang juga telah menganut ajaran Nabi Muhammad dan menjadi aib bagi keluarganya. Hingga dari peristiwa itu menjadikan keluarga mereka semakin terpecah, yang kemudian Hindun mencap Nabi Muhammad sebagai musuhnya. Kondisi yang terjadi di kota Mekah kini para tokoh-tokoh Quraisy secara terang-terangan menghasut warga kota Mekah untuk melarang mereka masuk ke dalam ajaran Nabi Muhammad. Karena apabila mereka masuk ke dalam ajaran Islam, maka budaya jahiliyah bangsa Arab akan terhapus. Bahkan Abu Lahab sebagai paman Nabi Muhammad saat itu juga turut menyampaikan orasi-orasi yang menjatuhkan Nabi Muhammad. Terlihat pada saat itu Umar bin Khattab memberikan pendapatnya kepada Abu Jahal agar tak selalu memusuhi Rasulullah karena semua tindakan itu akan berkaitan kepada keluarganya, yaitu Bani Hashim. Maka dari itu Umar menyarankan agar sebaiknya kaum Quraisy hanya memberikan ancaman kepada pengikut Rasulullah agar mereka kembali kepada budaya jahiliyah. Atas saran tersebut, para pemimpin Quraisy termasuk Utbah bin Rabi'ah akan mengunjungi kediaman Rasulullah untuk mencoba memberikan suap agar ajaran Islam yang dibawa oleh beliau dapat segera dihentikan. Sesampainya di kediaman Rasulullah, Utbah bin Rabi'ah langsung memberikan sejumlah hadiah yang menggiurkan kepadanya. Namun Rasulullah yang tetap istiqomah dengan keyakinannya untuk terus menyebarkan agama Islam menolak hadiah tersebut yang membuat Utbah menuai kegagalan. Kegagalan beliau untuk membujuk Rasulullah langsung dia kemukakan di tempat perkumpulan para pemimpin Quraisy. Di sana Utbah menyarankan agar para pemimpin Quraisy yang menyentuh Rasulullah. Pasalnya, Rasulullah menginginkan perubahan besar di Mekah. Jangan lupa tonton kelanjutannya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.